tunjukkan kepada saya. Apa ada? Ada. Ya, tunjukkan kepada saya apakah ada Menteri Investasi atau Kementerian Investasi yang memperlakukan investor tidak equal treatment. Itu loh. Apa perlu saya tunjukkan? Tunjukkan. 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 Oke. Ya kan? Tunjukkan aja. Oke. Saya ingin memperdalam masalah ini soal Rempang. Oke. Saya mendapat informasi kanan kiri dari berbagai masyarakat. Satu hari sebelum Pak Bahlil ke sana, saya pun berkunjung ke sana. Saya diam-diam saya berdialog dengan masyarakat di sana. Pertama, saya ingin tanya sama Pak Rudi. Di informasi dari 17.600 hektar itu di Pulau Rempang, yang katanya 600 hektar itu sudah ada HPL atas nama BP Batam. Saya minta tolong dibuktikan dalam rapat ini surat HPL-nya itu ada di mana. Karena informasi yang kami terima dari masyarakat belum ada yang namanya HPL di Pulau Rempang. Yang nomor dua, Pulau Rempang dan seisinya ini itu sudah ada sebelum ada Indonesia merdeka. Sudah ada sebelum ada Pemko Batam. Oke. Sudah ada sebelum ada BP Batam. Jadi ini kalau dalam doa bagian dari anta khalaqas samawati wal ardi wa ma fihinna. Ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan di dalam langit dan bumi dan seisinya. Ini sudah ada sejak dulu. Terus pertanyaan saya, lantas bagaimana orang yang sudah ada di situ, nenek moyangnya ada di situ, sejak sebelum merdeka, bahkan dia ikhlas menyerahkan tanahnya itu, mengikuti kedaulatan negara Indonesia. Oke. Kok tiba-tiba hari ini diminta pindah? Secara HPL diserahkan sama sebuah PT yang bernama MEG, yang kemudian PT itu kemudian menjual kepada tenan. Terus pertanyaannya, selain hanya mendapatkan tenaga kerja dan pajak, negara mendapatkan apa? Kok sampai negara meminta rakyatnya pindah demi investasi? Iya. Apa tidak ada tempat lain untuk kepentingan investasi? Saya tidak membayangkan seandainya demi PSN rumahnya saudara menteri maupun rumahnya saudara kepala BP Batam Pak Rudi, entah di kampung sana, diminta investor, diminta pindah. Saya kira mereka juga perasaan yang sama, pasti akan melakukan proses penolakan yang sama. Nah, karena itu Bapak-bapak sekalian, saya bergembira penjelasan Pak Menteri Bahlil hasil ratas dengan Menteri, dengan Bapak Presiden yang meminta entah benar apa tidak relokasi itu dihentikan. Saya setuju kalimat relokasi dihentikan. Saya mohon maaf, saya sebetulnya hari ini tuh masih diopnam di rumah sakit, tapi saya paksa keluar sini hanya karena saya ingin mengikuti rapat ini, karena saya anggap ini rapat penting bagi saya. Nah, karena itu Bapak-bapak sekalian, Pak Menteri, saya meminta ada kebijakan dan kearifan lokal yang tadi saudara katakan di penjelasan di sini, bahwa rumah penduduk tidak jadi direlokasi. Tolonglah carikan relokasi yang lain yang tidak mengganggu rumah tangga orang.
Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku sempat terlibat perdebatan dengan Kepala Desa Kohot Tangerang, Arsin, saat dirinya mengunjungi Desa Kohot untuk memastikan keabsahan sertifikat kepemilikan pagar laut misterius di Laut Tangerang. Di depan Nusron, Arsin bersikeras bahwa pagar laut di area tersebut dulunya merupakan empang. Arsin mengklaim abrasi mulai terjadi sejak 2004, menyebabkan lahan kosong tersebut perlahan hilang ditelan air laut akibat abrasi. Sementara Nusron menyatakan bahwa wilayah tersebut telah dikategorikan sebagai tanah musnah karena tidak memiliki bentuk fisik. Nusron yang tak ingin memperpanjang perdebatan memilih untuk menegaskan bahwa pihaknya akan membatalkan sertifikat HGB dan HM di laut karena terbukti tidak memiliki bentuk fisik. Mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Usai berdebat dengan Nusron Wahid, Arsin terlihat langsung menghindari sejumlah wartawan yang mencoba meminta keterangan darinya terkait pagar laut tersebut. Sejumlah pengawal yang mendampingi Arsin pun juga tampak menghadang para wartawan yang mencoba mengejar. Setidaknya ada 5 orang yang mengawal Arsin layaknya pas pampres. Aksi pengadangan itu memungkinkan Arsin pergi dengan leluasa dan meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kami ini sedang proses pembatalan sertifikat SHGB atas nama PT IAM dan beberapa SHGB SHM-nya Pak individu-individu. Sebelum proses pembatalan itu, kita harus ngecek pertama adalah dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis itu kan bisa kita cek cukup di kantor. Nomor 2 kita ngecek prosedur. Kalau ngecek prosedur bisa cukup di kantor. Tapi yang terakhir itu adalah ngecek materialnya kayak apa. Nah ini saya cek materialnya, ini kondisinya begini. Saudara-saudara bisa lihat sendiri kan materialnya kayak apa di sini. Nah ini namanya adalah cacat material. Bisa jadi yuridis sama prosedurnya betul, tapi ini material. Di sini saya tadi terjadi perbedaan pendapat. Pak Kades mengatakan ini empang. Ya kan, dulunya ada abrasi. Saya nggak mau debat itu, ya kan, mau dulunya apa. Tapi yang paham kan orang lurah sini. Tapi kalau saya menggunakan aturan main aja, faktual, materialnya nggak ada tanahnya. Nah udah ini kan, kamu lihat sini nggak kelihatan tanahnya kan. Nah karena nggak kelihatan tanahnya, daripada kita berdebat nggak penting, mau ini dulunya empang, mau dulunya apa, faktanya hari ini nggak ada material tanahnya. Karena nggak ada material tanahnya, maka ini sudah bisa dibatalkan. Saya sudah perintahkan hari ini harus dibatalkan. Tadi saya dengar juga akan ada penandatanganan pembatalan sertifikat seperti itu ya Pak? Ya, hari ini saya minta tanda tangani di depan para wartawan. Ya kan, supaya publik tahu bahwa sudah kita batalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WN, kita melihat Menteri Pertanahan atau ATR dan Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid memang bukan sekarang saja, tetapi sejak dulu-dulunya demi rakyat, dia memang tak segan-segan berbeda pendapat dan adu argumentasi dengan siapapun, termasuk dengan menteri sekalipun. Ini pada tayangan pertama tadi kita melihat waktu Nusron Wahid masih menjadi anggota DPR, dia terlibat adu argumentasi dengan Menteri Bahlil, yang kala itu Bahlil menjadi Menteri Investasi. Persoalan tanah rempang di Batam yang ributnya bukan main dulu.
Nusron Wahid tampaknya sama sekali tidak ada rasa takut dengan Bahlil dalam kesempatan perdebatan ini. Tanah Rempang Batam juga termasuk PSN, Proyek Strategi Nasional. PSN sama dengan PIK 2 sekarang yang merupakan proyek strategi nasional yang juga ribut. Tak kalah ributnya dibandingkan dengan ributnya Tanah Rempang dulunya. Jadi apa yang dapat kita tarik kesimpulan di sini sahabat BN? Memang yang diharapkan oleh rakyat adalah pejabat seperti Nusron Wahid yang berpihak kepada rakyat. Kita tahu Nusron Wahid ini sama-sama dari Golkar dengan Bahlil, tetapi dia tidak segan-segan berdebat dengan Bahlil demi rakyat. Ketika Bahlil minta tunjukkan sesuatu bukti tentang Rempang, tidak segan dia menunjukkannya, dikemukakannya buktinya. Dan malah tidak segan sedikit pun Nusron Wahid meminta agar PSN Tanah Rempang itu dicabut. Itu tidak mudah mengatakan itu kepada menteri yang juga dikenal dulunya. Menteri Bahlil ini orang dekatnya Jokowi, kaki tangannya Jokowi, orang kepercayaannya Jokowi. Tetapi kelihatannya Nusron Wahid tidak peduli apa orang Jokowi, apakah orang siapa-siapa. Yang penting bagi Nusron Wahid tampaknya kebenaran yang dia kemukakan. Demikian juga sekarang di dalam menangani kasus pertanahan yang terjadi di pesisir pantai utara Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang. Dan lebih khusus lagi di Desa Kohot. Ini kita melihat pada tayangan barusan Nusron Wahid tidak segan-segan berdebat dengan Kepala Desa Kohot Asrin tentang tanah laut yang disertifikatkan. Walaupun Kades Kohot ini mengatakan tanah itu dulunya tanah daratan, empang, karena abrasi telah menjadi lautan. Tidak peduli Nusron Wahid dengan apa yang dikemukakan oleh Kades Kohot ini. Bagi Nusron Wahid sesuai aturan, ketika sekarang tanahnya tidak ada lagi, materialnya tidak ada lagi, maka sertifikatnya harus dibatalkan. Dan dia batalkan. Sahabat BN, sulit sekarang ini mencari pemimpin seperti Nusron Wahid ini khusus untuk penanganan kasus pagar laut dan sertifikat tanah dalam laut yang terjadi di perairan pesisir pantai utara Banten yang heboh sekarang ini. Kalau untuk Rempang tidak kelihatan dulu dukungan penuh dari Presiden Jokowi untuk berpihak kepada rakyat Rempang. Tetapi sekarang ini publik melihat terjadi dukungan penuh dari Presiden Prabowo terhadap rakyat pesisir pantai utara Banten ini. Presiden Prabowo sudah dengan lantang, dengan tegas, jelas dan terang meminta kepada aparat penegak hukumnya agar menegakkan hukum terhadap siapapun yang melanggar hukum berkaitan dengan tanah dan kehutanan, yang tentu saja menjurus kepada kasus pagar laut dan sertifikat tanah dalam laut yang terjadi di pesisir pantai utara Banten sekarang ini. Bahkan sudah dengan tegas Presiden Prabowo mengatakan tidak ada sedikit pun perlakuan khusus untuk perusahaan manapun. Tentu juga artinya untuk siapapun tidak ada perlakuan khusus. Tidak ada sama sekali. Dan dengan tegas pula Presiden Prabowo memerintahkan kepada TNI Angkatan Laut membongkar pagar laut ini.
Jadi sekarang ini sahabat BN, Nusron Wahid mendapat dukungan penuh dari Presiden. Tentu saja Nusron Wahid dan Presiden Prabowo mendapat dukungan penuh pula dari rakyat, dari publik, bahkan bukan dari rakyat yang terdampak oleh pagar laut ini saja, tetapi juga terhadap seluruh rakyat Republik Indonesia yang pro kepada kepentingan rakyat. Sahabat BN, kita nantikan para menteri lainnya, para pejabat setingkat menteri lainnya, dan jajaran di bawah Presiden Prabowo yang lainnya untuk bisa mengikuti jejak Nusron Wahid, berpihak kepada rakyat bersama-sama dengan Presiden Prabowo. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.